Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu, melilit kamu sampai datangnya hari kiamat. Siapa gerangan ular? Ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa dihitung. Kembali kau, saya tidak mau. Saya ditugaskan Allah menemani kamu selamat di kuburmu karena kau anggap remeh saya selama ini. Berapa lama disiksa di kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia. Kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk dalam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku, pigau moi melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita, fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Tapi begitu masuk bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu. Dua hakim HRS linglung. Mereka stres menyaksikan kematian Suryaman, segera minta maaf atau mati mengenaskan. Berikut postingan dari akun Twitter Ices yang bertuliskan, kira-kira yang dua lagi panik gak ya? Berikut komentar dari warganet terkait postingan tersebut. Saya meyakini mereka semua yang terlibat menzalimi HRS tidak akan mendapat ketenangan hidup di dunia sampai akhirat, ucap Silitonga. Khatwanto di pengadilan akhirat bingung, kok bukan dia yang jadi hakimnya, ucap Red Twitter. Terlalu nikmat kalau langsung wafat mah. Harusnya sakaratul maut dulu sampai 4 tahun sesuai dengan hukuman Habibana, makan dan minum pakai selang, BAB dan pipis di tempat, ucap Ghanibir. Udah bakal deg-degan sampai akhirnya sama-sama temui ajal karena tersiksa oleh tidur yang kurang, ucap Republik. Mau tidur pun juga sudah tidak ada ketenangan, kata Farioza. Semoga yang atas dan tengah berumur panjang cukup kaya, Ariel Sharon. Endak kurang, endak lebih, ucap Teguh. Almarhum itu buat orang terhormat, tidak cocok dan tidak pantas buat penghina Habibana, ucap Ade. Bisa jadi yang dua itu dah mulai panik dan bisa-bisa kena serangan jantung lagi, ucap Lihin. Saya rasa di antara dua orang ini belum, tapi pelapor dan keluarga orang ini sekarang sudah 50/50, ucap RT. Pada akhirnya jabatan dan uang tidak bisa menghindari kita semua dari kematian, ucap BDS. Insya Allah menyusul. Sampai jumpa di pengadilan akhirat, ucap Kulak. Kalau beriman panik, kalau gak ya santuy aja mereka, ujar RR. Coba ditag 2 nama orang tersebut agar mereka perbanyak istighfar, ucap Tarbiyatul Falah. Mereka jadi tumbal bagi ambisi jabatan dan harta. Kasihan orang tua yang telah mendidik mereka karena ikut dimintai pertanggungjawaban di akhirat, ucap Wira. Kita doakan semoga cepat nyusul, kalau gak insyaf, ujar rakyat. Dilihat saja ke depan, putusan dokter pengadilan, putusan dari pengadilan akhirat mungkin turun ke bumi. Berita lanjutnya,
ujar Dewi. Menunggu giliran, tapi sepertinya akan ke bagian CPU terlebih dahulu, ucap Ganyong. Kira-kira mereka lagi bahagia gak ya menikmati hasil putusan hebat mereka, ucap NKRI. Keringetan ampe pantat pastinya, nunggu giliran, ujar Inal. Alhamdulillah semoga nyusul selanjutnya mereka, ujar Khan. Sepertinya super panik nih, nunggu kabar beritanya, ucap Nurdiana. Semoga si nenek sihir juga kena dipanggil Ilahi Robbi, ujar Fajar. Gak pakai panik, maunya mereka segera nyusul, ujar Rifbel. Panik dong, kan sampai jumpa di pengadilan akhirat, Allahu Akbar, ujar Khalid. Pasti panik lah bang, tapi pintu hidayah untuk mereka sudah tertutup, ucap Kutai. Ya paniklah, takut diajak pengadilan akhirat, ucap Furqon. Masih ada kesempatan sebelum ikut mati, ujar Khalid. Panik dan bimbang, minta maaf gak ya? Ujar Hasan. Mungkin dalam hati kecil mereka juga panik tapi gengsi mengalahkan segala-galanya, ujar Sarkem. Terkutuklah orang-orang ini, zolim kepada ulama, ucap Sang Datu. Panik enggak? Ujar Herman. Semoga segera Allah kumpulkan mereka kembali, amin ya rabbal alamin, ucap Konjek. Yang lebih panik tentu yang nyuruh hakim-hakim itu, ujar Ahmada. Panik gak? Paniklah, masa enggak, ujar Sugiono. Pasti panik dan semoga mendapatkan hidayah, ucap Ladi. Semoga mereka cepat bertaubat sebelum terlambat, ucap Bakul. Almarhum, lebih tepatnya sudah mati, ucap Embeu. Semoga semua hakim itu mendapat keadilan Tuhan, ucap Sigli. Nunggu giliran, insya Allah, ucap Endra. Paniklah, tiap malam jadi mimpi buruk, ujar Lord. Sudah mulai ada getaran, ucap John. Sisa 2 bangsat lagi, sebentar lagi yang nyuruh, ucap Golex. Lagi menikmati hasilnya, jadi gak paniklah, ujar Siti. Alhamdulillah, sampai ketemu di pengadilan akhirat, ujar Lea. Kenapa harus bersukaria di atas kematian orang lain? Bukankah kita semua pun akan mati, termasuk Rizik Syihab, ujar Brazagan. Siapapun yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konspirasi jahat, mulai dari penghadangan dan pembunuhan 6 laskar FPI hingga kepada kriminalisasikan IBHRS, mereka yang terlibat itu semua pasti akan mendapat balasan setimpal, ujar Pergulatan. Jutaan manusia bersaksi di akhirat. Gila, berani banget dia jadi manusia bangkrut di akhirat, ujar Dara. Yakin almarhum, zaman korup Korlantas Joko Susilo, ada indikasi jaksa yang harus memalsukan kematiannya sendiri karena terancam pembunuhan, ucap JJ. Hakim-hakim penjilat culas curang selap-selap lah menempuh hukuman yang paling pedih. Hakim yang adil milik Allah, rasakan semua perbuatanmu di dunia ini bajingan, ucap Tuan Belalang. Ya Allah, matikan segera semua para hakim dan para jaksa yang pernah mengadili HRS sesegera mungkin dalam keadaan hina dan fasik. Masukkan mereka dalam golongan munafikin di neraka jahanam kelak, amin, ucap Dexter. Dua-duanya sebentar lagi modar, yang lain akan menyusul gak terkecuali semua yang terlibat dalam persidangan sesat, ucap Selalu Bersabar. Harusnya persyaratan untuk hakim minimal S3 biar mengetahui benar kasus yang persidangan yang sedang dipimpinnya. Mereka karena ini menyangkut keterlanjutan nasib seseorang, ujar Gundala. Fix, darah ulama beracun apalagi darah Ahlul Bait. Bisa-bisa bahaya dunia akhirat. Mubahalah terus menyasar target-targetnya. Bersembunyi, bisa bersembunyi di mana? Semua dalam genggamannya, dalam pandangannya, ucap Khairul. Jika kau dipercaya sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di dunia,
Maka jangan coba-coba memutuskan perkara dengan transaksi, ucap Serdadu. Umur di tangan Allah. Islam bukan ilmu klinik. HRS bukan dukun. Berjuanglah dengan akal pikiran raga dan lindungi Islam dan ulama dengan menjauhi syirik, ucap Teten. Semoga 1 dan 2 dijemput dalam waktu dekat ini. Yang ketiga udah mampus. Kita tunggu saja, 2 jahanam ini bakal nyusul cepat atau lambat, ujar Cebong. Kita doakan semoga yang memberi petunjuk, yang memeriksa dan mencari-cari kesalahan HRS disegerakan dalam peringatan dan azab dari Allah, ujar Panglima. Semoga segera menyusul sohibnya yang bersepakat zalim itu, ucap rakyat. Bikin gak bisa tidur, takut kecolongan Israel datang, ujar Murmer. Mudah-mudahan pada minta maaf sama Habibana HRS sebelum murka Allah menimpanya, ujar Agus. Paniklah, dikejar terus di dunia dan akhirat gak bisa tenang hidupnya tuh, ujar Firman. Insya Allah yang namanya Mu'arif sebelum bulan ini habis ikut menyusul ke pengadilan akhirat, ujar Dwi. Semoga yang masih hidup tobat dan menjalankan siksa dunia daripada diungkap di alam kubur, ujar anak selatan. Doa keburukan bagi mereka. Tunggu aja waktunya pengadilan Munkar Nakir, ujar Opso. Aduh, kapan nih si Khatwanto sama Mu'arif nyusul? Petugas pengadilan akhirat menunggu, ujar Roni. Pasti tertekan, imun turun drastis, mungkin memejamkan mata pun susah, ujar Sayuti. Hakim-hakim siap-siap kalian dijemput malaikat maut untuk hadir di pengadilan akhirat, ujar Palestina.